Siti Hadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas, dermawan, dan sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW sejak awal. Berikut adalah biografi lengkapnya. 1. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Siti Hadijah binti Khuwailid dilahirkan pada tahun 555 Masehi di Mekah, pada masa ketika suku Quraisy memegang kekuasaan di kota tersebut. Ia berasal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang pedagang sukses dan pemimpin terkemuka suku Mekah, sedangkan ibunya, Fatimah binti Zaidah, berasal dari keluarga bangsawan juga. Hadijah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kemewahan dan pendidikan, yang membuatnya menjadi wanita yang sangat cerdas, bijaksana, dan terhormat. Sejak kecil, Hadijah dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang tinggi dan dididik untuk mengelola bisnis keluarga. Ia menjadi sangat terkenal di Mekah karena keindahan akhlak dan kecerdasannya. Ia dihormati sebagai wanita yang memegang prinsip yang kuat dan memiliki kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis. 2. Kehidupan sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Hadijah telah 2 kali menikah. Suami pertama Hadijah adalah Abu Hala bin Asad, seorang pedagang yang meninggal dunia. Setelah itu, Hadijah menikah dengan Atikwe bin Aidi, seorang pria yang juga berasal dari keluarga terhormat dan wafat sebelum mereka memiliki anak. Meskipun sudah 2 kali menjadi janda, Hadijah tidak pernah kehilangan status sosialnya. Ia terus menjadi salah satu wanita terkaya dan terhormat di Mekah. Setelah kematian suaminya yang kedua, Hadijah memutuskan untuk fokus pada karir bisnisnya dan mengelola perusahaan perdagangan keluarga yang sangat besar. Ia berhasil mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, baik di dalam maupun luar Mekah, termasuk ke Syam, Suriah, Mesir, dan Yaman. Ia memiliki banyak kafilah dagang dan berhasil memperoleh keuntungan yang sangat besar. 3. Pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Hadijah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang terkenal di Mekah dengan julukan Al-Amin yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang sangat jujur, amanah, dan terhormat. Hadijah kemudian tertarik untuk mempekerjakan beliau untuk mengelola karavan dagangnya yang hendak berangkat ke Syam. Tawaran tersebut diterima oleh Muhammad, dan ia menjalankan perjalanan dagang itu dengan sangat sukses. Setelah karavan dagang Muhammad kembali ke Mekah, Hadijah merasa terkesan dengan integritas dan kemampuan Muhammad dalam berdagang. Kejujuran dan keberhasilan Muhammad dalam membawa hasil yang lebih baik dari yang diharapkan membuat Hadijah sangat kagum. Pada saat itu, Hadijah yang berusia sekitar 40 tahun, memutuskan untuk melamar Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun, dengan niat untuk menikahinya. 4. Pernikahan dengan Nabi Muhammad SAW. Hadijah mengirim seorang sahabatnya, Nafisah binti Munbah, untuk menyampaikan lamaran kepada Nabi Muhammad. Setelah melalui pembicaraan, akhirnya Nabi Muhammad menerima lamaran tersebut. Pernikahan mereka dilaksanakan sekitar tahun 595 Masehi. Walaupun perbedaan usia mereka cukup jauh, pernikahan ini berjalan dengan penuh kebahagiaan dan saling mendukung. Nabi Muhammad dan Hadijah memiliki hubungan yang sangat harmonis,
di mana keduanya saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam segala hal. Khadijah adalah seorang istri yang setia dan selalu berada di sisi Nabi Muhammad, baik dalam suka maupun duka. Ia sangat mendukung dakwah suaminya, bahkan sejak awal Islam dimulai. 5. Peran Siti Khadijah dalam dakwah Islam. Siti Khadijah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Nabi Muhammad dalam dakwah Islam. Ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira melalui malaikat Jibril, beliau merasa ketakutan dan bingung. Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan terguncang, dan Khadijah adalah orang pertama yang menenangkan dan meyakinkannya. Ia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu menderita. Engkau adalah orang yang selalu menjaga silaturahmi, menolong orang yang membutuhkan, menghormati tamu, dan membantu orang yang dalam kesulitan. Aku yakin Allah tidak akan menimpakan yang buruk padamu." Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad kepada seorang pendeta Kristen, Waraka bin Naufal, yang mengkonfirmasi bahwa wahyu yang diterima Muhammad adalah wahyu dari Tuhan yang sama yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Khadijah juga menjadi orang pertama yang memeluk Islam, menunjukkan keyakinannya yang mendalam terhadap wahyu yang diterima oleh suaminya. Dalam masa-masa awal dakwah Islam, Khadijah memberikan dukungan finansial yang sangat besar kepada Nabi Muhammad dan umat Islam yang baru. Ia mengorbankan seluruh harta bendanya untuk mendukung perjuangan dakwah. Tanpa Khadijah, dakwah Nabi Muhammad tidak akan bisa berkembang seperti yang terjadi. Pada saat umat Islam mengalami penganiayaan di Mekah, Khadijah tetap setia mendampingi Nabi Muhammad, meskipun dia sendiri juga menghadapi banyak kesulitan. 6. Kehidupan keluarga. Dari pernikahan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad, mereka dikaruniai beberapa anak, di antaranya, 1. Qasim, anak pertama mereka yang meninggal dunia pada usia yang masih sangat muda. 2. Zainab, anak pertama yang selamat dari pernikahan mereka. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Arabi. 3. Fatimah, putri mereka yang paling terkenal, yang kelak menjadi ibu dari Hasan dan Husain, cucu-cucu Nabi Muhammad yang sangat terhormat dalam sejarah Islam. 4. Abdullah, juga dikenal dengan julukan Taib atau Tair, yang meninggal ketika masih kecil. Khadijah sangat mencintai anak-anaknya, terutama Fatimah, yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam. Fatimah dikenal sebagai ibu dari 2 cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang menjadi tokoh penting dalam perjuangan umat Islam, terutama dalam peristiwa Karbala. 7. Kematian Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat pada tahun 619 Masehi, pada usia sekitar 64 tahun, setelah mengalami sakit yang cukup lama. Kehilangan Khadijah merupakan salah satu pukulan terbesar bagi Nabi Muhammad. Pada saat itu, Nabi Muhammad tidak hanya kehilangan istrinya yang tercinta, tetapi juga kehilangan sahabat dan pendukung setia dalam perjuangannya. Setelah kematiannya, Nabi Muhammad sangat berduka. Tahun ini bahkan dikenal sebagai tahun duka cita Amul Huzn, karena selain Khadijah, Nabi Muhammad juga kehilangan pamannya, Abu Talib, yang telah melindungi dan membela beliau sepanjang hidupnya. Namun, meskipun Khadijah telah meninggal, ia tetap hidup dalam kenangan umat Islam sebagai wanita pertama yang memeluk Islam dan memberikan dukungan penuh kepada Nabi Muhammad. 8. Keutamaan dan pujian terhadap Siti Khadijah.
Siti Hadijah adalah salah satu dari 4 wanita terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, selain Maryam, Asyah, dan Fatimah. Banyak hadis yang memuji ketulusan, kesetiaan, dan pengorbanannya untuk Islam. Nabi Muhammad SAW sering menyebut-nyebut Hadijah dengan pujian dan rasa terima kasih. Salah satu hadis terkenal menyebutkan, dari Aisyah, ia berkata, Nabi Muhammad dari riwayat Muslim, beliau berkata, sesungguhnya Hadijah adalah wanita terbaik yang telah diberikan kepadaku. Siti Hadijah juga merupakan contoh wanita yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual yang luar biasa. Ia menjadi teladan bagi wanita muslim dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai seorang istri, ibu, pengusaha, dan pejuang Islam. 9. Warisan. Warisan Siti Hadijah dalam sejarah Islam sangatlah besar. Ia bukan hanya ibu dari Fatimah, tetapi juga menjadi teladan bagi wanita-wanita muslim dalam hal kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian dalam mendukung perjuangan agama. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadikannya sebagai sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Islam, dan perannya sebagai pendukung pertama dakwah Nabi Muhammad tidak akan pernah dilupakan. Siti Hadijah mengajarkan kepada umat Islam, terutama wanita, bahwa kesuksesan dalam hidup tidak hanya dilihat dari kekayaan atau kedudukan sosial, tetapi juga dari keimanan, pengorbanan, dan amal yang ikhlas untuk agama dan umat manusia.